warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Amma ba'du al-mukarramun, para alimul ulama, para asatid wal asatidah, seluruh jamaah manakib. Juga hadir di sini Bapak Kiai Haji Jainuddin dari Binuang. Alhamdulillah, bagaimana beliau merintis, kata ayah, buka manakiban. Soal jamaah ibadah itu jangan lihat dari jamaah banyak atau tidaknya, tapi niat hati kita hanya kepada Allah. Kenapa beliau harus ada jamaahnya? Karena beliau nyambungnya jelas. Betul? Gak mancal-mencre, gak nyari kesana kemari lagi. Langsung beliau buka, bismillah, terus nyambung. Manakib kemana-mana yang diurus. Yang dipatahin cuma manakib, guru-guru di manakib, di kemana pun istiqomahkan. Wajar majunya pesat. Jadi begitulah cinta, jangan ada kebohongan, jangan ada perselingkuhan. Ini duduk-duduknya meraganya nih, tapi hatinya mau ikut ngabas ya. Aing hanya hobai ayah koma ngaji. Selingkuh ini udah. Belum tentu itu mustajab yang begitu. Mau sampai ibu 50 tahun ikut ayah, omong kosong, gak bakalan dikabul itu yang begitu. Sudah dirubah dari sekarang. Yang jadiin ayah, yang jadiin ibu duduk di sini. Jadi mau di atas, mau di bawah sama aja. Tujuannya cuma satu, ilahi anta maksudi. Allah yang jadi tujuan, sudah tidak ada yang lain kita yang tuju. Begitu Pak Haji Jen buka manakib di Binuang, ada di Carenan. Ini kenapa ada demikian, ada kemajuan? Karena tersambung kepada guru, maka jamaahnya juga nyambung. Semoga doa-doa yang disampaikan oleh beliau tersambung kepada langsung kepada Rasulullah lewat zikir manakib, kecintaan kepada Syekh Jalani, pada guru kita Abah Yai Junaidi Al-Baghdadi. Juga hadir imam manakib Abah Jam sekeluarga, kemarin ikut lagi ke Kerawang. Bukannya dari Kerawang tambah males, tapi tambah semangat. Berarti kayak orang dari puasa, begitu Syawal sampai lagi puasa dia semangat ibadahnya, itu ciri-ciri diterima puasanya. Sama dengan ibadah haji. Jadi dari ibadah haji begitu pulang dia jadi mabrur, jadi makbul. Dia hajinya bener, ngajinya tambah semangat, bukan tambah nyombong, dia merasa pecinya putih. Nah ini yang begini nanti, yang tidak mabrur namanya mardud. Nah, mardud, ditolak namanya. Sama begitu dikir manakib, dari malam Sabtu ke malam Sabtu yang lain, dari kliwon ke kliwon yang lain ketemu dengan Abah. Kalau tambah yakin dan tambah cinta, berarti doanya, imannya, keyakinannya Allah tambahkan, Allah terima semua doa-doanya. Gampang nyeri ini ya. Kalau udah malas-malas, berarti ibu sudah luruskan niatnya, berarti ada yang salah dengan niat kita. Betul apa enggak? Kayak orang pulang jadi haji, dia mau berangkat lagi bulan depannya lagi, pengen berangkat lagi. Kalau ada kesempatan kira tidak ada bergilir naik haji itu. Kenapa demikian? Karena kecintaannya nambah. Ainu kapok, oga makan teh, kurang cerah kalau jeng deh, koreng ini tukang ngelejek. Benar apa enggak? Jadi kalau udah inget dulu ada guru aja nempelin murid datang ke sana ketemu lagi. Cuma satu, kalau sudah ingat dosa kamu ingat kepada Allah minta ampun, sehingga begitu datang ke Mekah diselamatkan oleh Allah. Alhamdulillah. Semoga imam-imam manakib yang ada, yang baru ketemu hari ini ada Pak Haji Dirman dari Rangkas. Semoga beliau Allah istiqomahkan. Ini banyak yang nggak bisa sebut satu-satu. Ini banyak jamaah baru. Selamat datang yang dari Binuang, yang dari Carenan. Ini kalau nyebut zikir manakib ini Abah Yai pernah cerita dari tahun 2001. Di Binuang itu akan ada zikir manakib besar. Itu Abah 2001 udah ngomong begitu. Kayaknya jangan khawatir, di situ tinggal nanamin saja. Di situ tempat walinya banyak. Kalau zikir manakib ini kita datang ke Kerawang, ada yang ceramah dari Jember, ada yang ceramah dari Cianjur, ada yang ceramah dari Brebes. Kita ngaji belum tentu mengundang kiai dari seluruh daerah. Betul apa enggak? Cukup ongkos 100.000, ibu daftar, datang ke sana, ibu dengar. Setiap daerah itu ada walinya. Datang dari Cianjur dia ceramah, bukan hanya ilmu yang dibawa, tapi barokah wali-wali dari daerahnya dia bawa ke tempat Al-Baghdadi ke situ. Datang dari Jember lagi, kemarin dari Jember Lor Ahmad. Beliau itu adalah mantunya Kiai Hasan. Kiai Hasan itu punya guru Syekh Khalil. Bahkan di zikir manakib ini bukan hanya guru-guru yang kita fatihin, cucu mantunya masih ada ikut zikir manakib. Ini berarti sanadnya sudah jelas zikir manakib. Kalau ada yang ngaku-ngaku saya manakiban, bahkan buka majlis ini terus gesek-gesek, sudah dari sekarang mending berhenti, jangan ikutin orang itu. Ayah itu dari sekarang. Kalau ibu mau masih cinta ke ayah, apalagi ayah lihat di sosmed, udah digiring-giring dia nih, udah bawa ke sini aja, ke Cilayang lah kemana. Berarti cintamu itu namanya gombal bohong itu.
Udah di sini aja sudah selesai. Ayah bawa ke Abah, cukup selesai. Betul apa enggak? Kalau di sini nggak ngacak lagi sudah, pasti ke Abah. Seluruh imam manakib di Indonesia ayah tahu semua satu-satunya. Dari mana, kenal ayah. Siapa imam yang resmi atau yang tidak. Sekarang ibu datang, walaupun di Cilayang dekat, tapi nggak kenal dengan Abah. Itu omong kosong, nggak ada sanadnya itu. Betul apa enggak? Ayah punya lagi imam, temen ayah paling lama nih dulu. Beliau suka ngaji ke Buya Uci. Setiap dia ngaji, setiap hari Minggu, loh kemana buru-buru? Kita pulangnya subuh aja, enggak, katanya saya mau langsung pulang. Kenapa? Mau langsung nyerah kitab dengan Abu Yauci. Ceritanya begitu. Sekarang begini, Kiai Nurholis ayah tugaskan sebagai supir driver, ayah bosnya taksi Bluebird. Kiai Nurholis itu mobilnya, itu supir itu mobilnya. Ayah ternyata lihat Kiai Nurholis mesinnya mau Grab. Ayah pecat enggak ini? Masih bawa Gokar. Dia anteng gak nyetirnya, lagi di satu Robito. Bayangkan guru itu lagi dikir manakib. Kalau kita banyak Fatihah ini, Fatihah anu, ini gak nyambung. Kalau sudah manakib ya manakib, sudah cukup. Biar nyambung. Ini buktinya kayak Jen. Kenapa cepat? Karena gak mencela-mencela. Betul apa enggak? Ayo ngomong begini, ini khusus imam nih. Yang lain jangan kaget dulu. Betul apa enggak? Jadi imam itu jangan mencela-mencela. Begitu ditugaskan di saat kita bawa driver taksi Bluebird, bawa saja sudah tamunya yang enak, yang anteng sampai kemana. Ini malah lagi nyetir mikir, waduh gimana nih? Order saya udah masuk nih dari driver. Dia sibuk dia nanti. Anteng gak nyetirnya? Sama kita di Kirmanakib seperti ini nih. Begitu ayah kita kenal di Kirmanakib, Pak Haji Jen langsung nyambung. Akhirnya orang ngomong, kita ini ibarat lahan. Dengarkan ya semuanya ya. Ibarat lahan dapat barokahnya dari Abah. Mau didengerin nggak? Mau didengerin? Ini adalah lahan. Lahannya tinggal kita olah. Di situ lahannya bagus ataupun jelek ya bagaimana yang punya. Kata orang-orang, kalau mau bagus padinya katanya beli di toko anu bibitnya. Bibit padinya di toko anu yang bagus. Bibit buncisnya toko anu yang bagus. Bibit kacangnya toko anu yang bagus. Ibu sudah beli itu dari toko, semua toko tuh. Tapi sama ibu ditanam tanahnya kering. Tanahnya nggak diolah. Tanahnya tandus. Mau jadi nggak? Hadirin maaf nih ayah Kiai Nurholis. Ayah ngomong diterang-terangan aja ke Kiai Nurholis ini. Kiai Nurholis yang ayah sangat percaya ke Kiai Nurholis. Gak apa-apa lah. Lebih banyakkan orang. Kenapa pegang rangkas? Kiai Nurholis mau ngambil dari kiri mana? Mau ngambil dari Abu Yamana. Kalau hatinya ditanamnya kering, tandus, gak ada cinta, gak bakalan jadi itu barokah. Ini jelas-jelas kalau ngaji begini. Mau hanya bismillah kiai itu, tanam hati kita kecintaan, tanam hati kita dengan keyakinan, tanam hati kita tidak menyakiti guru, hatinya udah nggak benci ke orang, nggak ada hasud takabur, karena hasud takabur iri dan dengki itu jalannya setan yang mau masuk kepada hati kita. Kalau setan udah masuk kepada hati kita, ngaji malas, sholat malas, wiridan malas, semua malas, karena di dalamnya sudah terisi oleh setan. Jalannya lewat takabur, iri, dengki. Betul apa enggak? Nah ini hati kita, makanya begitu set ke dalam hati. Kita simpen di situ, tanam tuh bismillah, tanam tuh sholawat. Mau tanam apalagi manakib yang sudah jelas sanadnya, ini maka akan tumbuh. Walaupun Abah Haji Jen buktinya. Begitu datang ke Binuang, datang langsung ke Carenan. Kenapa langsung jadi? Karena hatinya lillah, billah, rasul, bir rasul. Percuma ngambil toko mana lagi, bener nggak Pak Haji Jen? Kalaupun cuma ngambil nemu di jalan, nggak dibeli dari toko, tapi ditanam dari tanaman yang bagus. Jadi nggak kira-kira? Masuk akal nggak ini yang ngomong begini? Kalau masuk akal angkat tangannya. Masuk akal ya? Jadi kata orang saja, Pak Jijen, kenapa ayah ngambil langsung dari Abah? Gak kemana-mana lagi. Setelah ayah kenal nih, Ustaz Quran saksinya. Ayah itu paling rajin jamiahan. Kemana-mana kita ini bingung Ustaz Quran, kalau ayah sudah ditugaskan jadi supir ini di kemana kita nggak kemana-mana lagi. Doanya dari Abah, ilmunya ya kiainya banyak di situ. Datang aja tiap malam minggu, nanti kiai banyak yang ceramah. Kita ambil ilmunya, bawa ke sini. Akhirnya enak nggak? Nyampaikannya enak nggak? Gak usah lagi buka kitab lagi. Ada jamian hari Rabu tuh kalau mau jamian di sini. Betul apa enggak? Inilah di Kirmanakib, tidak lagi ditanya, kalau ditanya mana kitabnya, keluarin kitab manakib. Kan kita manakiban bukan fikihan. Betul apa enggak? Kalau kita lagi ditanya lagi ngomongin Kirmanakib, keluarin kitab manakib. Jangan keluarin kitab fikih, kan kita lagi manakiban. Betul enggak Pak Bedul? Iya ini kitabnya, kemana kitabnya? Ini kitab manakibnya. Kan saya mau bawa manakib. Ibarat orang mana mobilnya? Itu Bluebird taksi. Kan saya mau nyupirin taksi. Jangan bawa bis. Ngerti nggak ini yang ngomong?
Nah, udah kalau Pak udah ayo sekarang rep dulu. Astagfirullahaladzim. Minum dulu. Yang mana? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Itu begitu semburan. Jangan mencela-mencela. Sudah lurus saja. Mau ditaneminnya, mau bibitnya apa juga pasti jadi karena hatinya yang sudah bersih. Betul apa enggak? Nah kebanyakan gini nih, setelah jadi kiai merasa jadi kiai, ini yang paling berat. Nah dikir manakib di sini nih, sampai ayah bilang ke KRI, mau gak gantiin ayah jadi imam? Terus apa? Ayah jadi jamaah. Kenapa jadi jamaah? Kalau ada yang macam-macam jamaah manakib, ayah tinggal turun kan enak. Kalau jamaah sama jamaah. Coba kalau kiainya berantem, pantas nggak? Makanya ayah pengen turun jadi jamaah itu, pengen berantemnya gampang. Yang macam-macam buat manakiban, ayah yang berantemnya. Kalau imamnya berantem kan jelek, bener nggak? Coba belum ada nih yang berani berantem ini jamaah. Tapi nggak boleh berantem kan buat jamaah manakib, bukan untuk gagah-gagahan. Betul apa enggak? Pokoknya gini aja, kalau ibu hitam atau putih, tinggal teruskan dikir manakib. Kita berangkat ke Abah. Selesai ditanya dari mana? Dari Rangkas Bitung. Rangkas Bitung punya nama sekarang bukan Banten lagi. Kenapa demikian? Karena Abah Jam begitu datang, ya Allah. Biasanya yang lain mah, kalau ada ustadz ikut ke ayah, ke Kerawang itu, kalau Baghdadi. Apa sih katanya kiai punya kolam renang? Mikiran bener enak. Begitu kapangginya abang salaman dikepret. Tapi abang jamah, kapanggihan bae salaman ya. Kapanggi keluar, kapanggi jeung abang. Waktu kumat coba, begitu ke dalam datang ke Baghdadi bilang begini, ya Allah, subhanallah. Muji. Ih macam bahasa Indonesia nu caramanya aja nah. Ti Cianjur ayahnya, ti Jember ayahnya, ngeun amat ti ngaji. Satu, kedua, yang dibaca Qul huwallahu ahad surat Al-Ikhlas di dalam jamaah ada 3,5 hektar, berarti ada 35.000 meter. Kalau dikali 2 saja 70.000, kalau kali 4 per meter itu berarti ada berapa? Ada 140.000 orang. Satu kali baca Qul itu sudah tembus atau kubronya. Cukup 100.000 ngongkos kirim buat orang tua atau kubro tembus setiap malam minggu. Ada yang begitu. Apalagi bacanya 11 kali. Niatin aja atau kubronya buat kakeknya, buat neneknya. Gak usah capek jadi jamaah manakib. Tiap malam ada lagi yang Fatihah wajami jamaah manakib. Tiap malam ada manakiban. Malam ini ada di Cianjur Kiai Kolubi. Malam ini Kiai Nasrullah Rosid di Pasar Minggu. Malam ini Kiai Tubagus, Ustadzah Badriah, Kiai Haji Kiblat Panimbang, Kiai Ajis Cirwas. Udah berapa nih? Udah 6. Ada lagi di Palima 7. Ini yang baru daerah kita doang ini, belum ke Jawa. Kalau ada 10 saja di Fatihain, kita cuma duduk tiduran, udah ada yang Fatihain. Inilah jamaah manakib, luar biasa. Makanya harus yakin sudah, posisinya yakin saja. Betul apa enggak? Istiqomah saja, jangan ngomong ini itu karena ada orang yang ya biasa namanya orang nggak suka, nggak seneng, ya pasti diceritain yang nggak enak-enak. Betul nggak saya rasa? Ya makanya kalau ayah itu begitu cinta ke Abah, bersyukurlah. Kenapa ketemu Abah? Sangat bersyukur, inilah dibimbing, didoakan. Enggak pola pilih kasta, terus dia dari mana dulunya, enggak dia apa, didoakan, semua didoakan. Makanya ayah tak sampai semalam mah, kita ingat ada travel umroh. Yuk kita datangin ke travel itu. Jangan ya, katanya ngapain dulu aja ketipu. Pas tadi bisa cerita orangnya udah meninggal, katanya udah 7-nya besok. Iya besok. Ayo udah ngomong, ayo gak pernah ngedoain buruk-buruk, tapi jamaah manakib jangan dimacem-macemin. Ini saksi Ustaz Quran banyak kok, gak usah hitungan-hitungan bulan-bulan begitu, gak usah didoakan buruk, jangan didoakan buruk, kita doakan baik-baik saja. Semoga dia dapat petunjuk, itu aja selesai. Betul apa enggak? Kalau dia tetap gak dapat petunjuk, masih belum minta maaf ke jamaah manakib, jangan salahkan jamaah manakib kalau dia ada apa-apa. Jamaah manakib ini orang tulus-tulus semua, ikhlas karena Allah. Yang diwirid istighfar buat dia ada lil muslimin wal muslimat astagfirullahaladzim, lil muslimin, terus lil mu'minin wal mu'minat, sampai siapapun yang datang selama orang itu muslim dan orang itu mu'min, itu kita keistighfaran semuanya, kekirim doanya. Betul apa enggak? Makanya jangan dimusuhin. Kalau kita dimusuhin, kita lagi ngedoa bagus, ya buruk-buruk kita balik ke dia. Betul apa enggak? Begitu kita lillah bila rasul bi rasul, Allah memberikan fasilitas kesehatan, kebarokahan rezekinya, rumah tangganya tentram. Di saat kita berhenti tidak istiqomah lagi, fasilitas itu Allah cabut. Yang tadinya sakit
Yang tadinya sehat Allah ambil kesehatannya jadi sakit. Yang tadinya kaya jadi miskin lagi. Kenapa? Karena Allah cabut fasilitasnya. Jadi jangan disia-siakan kesempatan ini. Allah berikan fasilitas untuk kita istiqomah. Semoga cinta kita, cinta jamaah Allah satukan ila yaumil kiamat. Amin ya rabbal. Yang sangat saya hormati dan saya cintai seluruh jamaah Manaqib, wabil khusus guru dan orang tua kita bersama, Sohibul Barokah wal Karomah, Abah Yai Junaidi Al-Baghdadi. Semoga abah tambah berkah umur, barokah kesehatan. Amin Allahumma amin ya rabbal. Barokah karomahnya guru kita, para wali-walinya Allah, barokah karomahnya orang tua kita, barokah karomahnya mertua kita. Semoga Allah turunkan di tempat ini. Syafaat Rasulillah idin serta ridhonya Allah turunkan di tempat ini. Amin Allahumma amin ya rabbal. Puji syukur kehadirat Allah, salawat dan salam semoga tercurah ke pangkuan baginda alam Habibana wa Syafiina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah rahimakumullah. Ini ayah jawab sekali lagi, bilang nih, pacarik ang, mana pacarik ang ayah? Mana kajuengnya kajueng? Sekarang kajueng bagaimana yakinnya? Ayah bilang berapa kali? Selama akarnya masih ada, tunggulnya masih ada, istiqomahnya masih ada, cintanya masih ada, mau berapa kali ditebang akan muncul lagi tunas-tunas baru. Jadi kalau ibu disakitin dari mulai usahanya, perdagangannya, tetap istiqomah, hatinya minallah ilallah, terus sebut Allah dalam semua napasmu, keluar masuk napasmu, terus sebut Allah dan Allah. Dalam berbaringnya, baru bangun Allah, dimanapun Allah, tidak akan ada yang dikecewakan oleh Allah kalau orang itu selama di dalam hatinya masih istiqomah. Kenapa enggak? Mau dicabut lewat mana, mau dijatuhkan lewat mana, tidak akan terjatuh karena dia masih ada akar dan tunggulnya. Tunggul apa tunggul itu? Tunggulnya opo ning binuang. Hah? Kalau masih ada koyot. Oyot. Ya. Kalau masih ada oyot ning sor, berapa kali ditebang masih anak oyode orang entek itu apa sih entek? Tidak ada, tetap aja dia jadi. Ya pokoknya ingat sekarang, selama masih ada bonggolnya, kembang ini bonggolnya masih ada, tetap aja masih akan muncul tunas-tunas baru dan bahkan lebih banyak tunasnya. Betul apa enggak? Dikir manaqib kita diomong-omongkan, biarin saja. Jamaah manaqib nanti juga akan lebih pengalaman bagaimana siapa yang ngebenci, siapa yang tidak, nanti akan tahu. Waqul jalhaq wajaqul batil innal batila kana zahuqa. Kalau kata Bayi mah kebaikan ada yang menyalahkan tapi tidak bisa dikalahkan. Waqul jalhaq wajaqul batil innal batila kana zahuqa. Kalau sudah datang kebenaran, kalau sudah datang Allah, hatinya selalu Allah dan Allah, maka akan hancur kebatilan itu, akan hancur kejahatan itu, karena hati kita selalu tertaut hanya kepada Allah. Alhamdulillah. Kalau kita ibaratnya orang koleksi itu kumpulan. Dikir manaqib ini kumpulan seluruh hijib selalu kerjalani Robi ini makbun fantasi, doanya ada. Hijib nasr waqul jalhaq wajaqul batil kana zahuqa ada di situ. Terus hijibnya Nabi Sulaiman biar kaya, Inomi Sulaiman ada semua. Sebenarnya ibu itu masalahnya ibu karena omong. Tuh guru maka kayak anu percuma nyari toko anu hebat meri di toko mana, toko anu bagus, abu ya anu bagus, hari di pelaken tanah teu asma teu jadi. Kalau ada jamaah saya sudah jarah. Saya sudah ke gunung, saya sudah ke gua, sudah ke ujung mana, ke ujung kulon kemana, udah halwat kemana, kok belum kabul, kok belum mustajab, kok masih miskin-miskin juga. Hei, kamu tanya hatimu, udah bersih apa belum? Betul? Mau wiridan kemana, dari mana, doa dari mana? Kalau hatinya ditanamnya tetap keras, tanahnya keras, tanaman keyakinan nggak bisa. Hatinya keras ditanamin keyakinan bisa nggak? Bisa nggak? Sawah keras, kemarau nggak bisa, harus dilembutkan, harus dihancurkan. Lewat mana dihancurkannya? Bagaimana dilembutkannya? Ngucap ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum,